Oke guys, lanjut lagi. Di bagian selanjutnya dari belajar Cypress, kita bakal lanjut ke core konsep bagian retry ability. Jadi di bagian ini kita bakal belajar banyak hal juga tentang gimana si Cypress nge-retry comment dan assertion. Kemudian gimana kapan komen diambil dan kapan dia nggak di-retrieve gitu. Gimana kalau kita ketemu dengan flaky test. Nah, jadi ini nanti kalau teman-teman garap, biasanya ada tes itu yang gagal secara random gitu. Kadang gagal, kadang jalan, kadang enggak gitu. Nah, itu namanya flaky test. Nah, di sini kita udah mulai dikasih tahu ada beberapa yang yang bakal kita temukan ketika nanti garap. Oke, konsep dari Cypress bahwa dia membantu buat testing dynamic web application. Jadi ada bagian di mana kita nge-retry untuk ngambil elemen yang ketika nggak ada itu sudah dihandle sama si Cypress. Jadi kita nggak tahu tuh, nggak sadar tuh di belakang dia jalan gitu. Dia ngomong like a good transmission in car ya, kayak lagi kayak nyetir mobil Matic gitu ya. Nah, kita nggak sadar tuh kalau giginya lagi diubah gitu. Nah, ini sama si Cypress dia buat kayak gitu. Jadi test retrace. If you are looking for retry test in configure number of times when the test fails, check out our official guide on test retrace. Oke. Tapi retry-nya itu sudah ada secara default, ini nggak perlu kita tambahin. Nah, jadi comment versus assertion. Ada dua tipe of method, ya kan? Ada dua tipe method yang bisa kita panggil di Cypress test, comment dan assertion. Jadi apa itu biasanya adalah comment dan nanti ada bagian assertion di belakangnya. Contoh di bagian visit. Nah, ini adalah comment, perintah nih. Kita visit satu halaman ya. Visit. Kita visit satu halaman, kemudian fokus. Itu juga comment. Nah, selanjutnya adalah should. Nah, di should ini itu masuk ke bagian yang namanya assertion. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa si assertion ini bisa membuat dia menjadi 3 state ya. 4 fail, pass, skip, sama apa gitu ya kemarin ya. Nah, itu yang membuat ada hal-hal kayak gini. Walaupun komen juga bisa membuat kayak gitu ketika kita tidak menemukan komen yang disuruh gitu. Oke. The comment log shows both comment and assertion with passing assertion showing its in green gitu ya. Jadi ini yang comment lognya si Cypress. Kalau di sini kita buka yang misalkan to do spec. Nah, to do spec ini kalau kita buka codingannya, nih. Oh, oke. Nah, ini ya. Nah, to do spec-nya ini ada komen-komennya nih. Bentar ya, kalau mau kita buka di sini aja. Oke, masih loading. Oke. Nah, di sini ada beberapa komen. Nah, yang komen itu yang mana ini? Get ini. Yang ini adalah komen, kemudian yang ini adalah asersi. Oke. Kemudian kalau di bawah, maka yang komen mana? Yang komen ini adalah get. Kemudian di chain lagi komennya dengan first, kemudian kita chain lagi dengan asersi ya. Should have text gitu kan. Oke. Lanjut. Nah, si komen bakal di list di sini. Ketika kita klik dia bakal nunjukkan ini komennya, ini assertionnya, ini komennya, ini ya. Tadi seperti saya bilang ada komen 2, get first dan assert. Nah, kemudian nih, dia bakal ke list kayak begini. Di visit, fokus, get, tapi ada assert. Nah, di bagian assert itu muncullah yang hijau-hijau ini. Ketika assertnya gagal, maka dia bisa jadi merah. Oke, lanjut. Ini basic masih sama ya, sama kemarin-kemarin. Let's look at the comment and assertion pair. Jadi komennya ini get, ambil
kelas to-do list. Di dalam kelas to-do list kita ambil list itemnya. Kemudian dia bilang should have length, berarti listnya itu harus punya panjangnya adalah 2. Berarti akan ada 2 list di dalam kelas to-do list. Nah, karena nothing is asynchronous in the modern web application, Cypress cannot query all the DOM elements with the class to-do list and check if there are only 2 of them. Oke. Banyak contoh ini bakal nggak jalan nih contoh. Karena si modern web application, jadi si to-do list ini bisa jadi kita load pakai Ajax gitu kan. Nah, dia belum ada waktu si komen dijalankan. Akhirnya, biasanya kalau kita pakai Puppeteer atau kalau kita lagi ngebot, kita harus ngasih komen untuk nunggu. Nah, kita suruh wait. Gitu. Nah, di Cypress itu udah di-handle gitu kan. Nih contoh. Bagaimana jika si aplikasi belum nge-update DOM-nya ketika komen ini dijalankan. Jadi, ketika komen dijalankan, si aplikasi belum nge-response nih. Nah, dia masih nunggu misalkan. Nah, terus bagaimana jika aplikasi nunggu itu back-end buat nge-response. Nah, ya kan, kita kan sekarang sering tuh bikin aplikasi front-end-nya React, back-end-nya Laravel, front-end-nya Vue, back-end-nya Laravel, nah gitu kan. Atau JS. Nah, ketika dia nunggu ke back-end itu, DOM-nya belum ke-load. Nah, itulah yang membuat proses testing automate di web itu agak ribet. Nah, si Cypress itu udah menghandle itu. Nah, what if the application do some intensive computation? Jadi, gimana kalau ada proses perhitungan yang ribet sebelum nampilin resultnya ke DOM? Nah, berarti kan kita harus nunggu tuh sampai barangnya selesai. Nah, gimana caranya biar nunggu? Nah, ini. Maka Cypress bikin comment get lebih harus pinter gitu lah, harus adaptif terhadap aplikasi, bahwa si aplikasi bisa jadi bakal nge-update UI-nya atau nge-update DOM-nya belakangan gitu. Jadi get bakal nge-query application DOMs, bakal nyari elemen yang cocok sama selektornya, dan nah ini dia. Then tries the assertion that follows it, ya kan? In our case should have length 2 against the list of found elements. Oke. Nah, jadi prosesnya bakal si get bakal nge-query ke aplikasi, nyari DOM-nya, kalau ketemu dia bakal should have length, bakal nge-assert. Nah, tapi nah ini, if the assertion that follows get comment pass, then the comment finish successfully. Jadi kalau si get kemudian di-chain sama should have length 2 ini tadi, kalau ketemu dia bakal hijau. Nah, if the assertions that follow the comment, jadi kalau asersinya itu fail, ya kan, asersinya fail berarti dia ketemu DOM-nya, tapi asersinya salah, nah, maka dia bakal nge-requery application DOM again. Jadi ketika kita muncul comment fail itu dilakukan tidak dengan cuma sekali sama si Cypress-nya. Dia ketika fail, ya kan, dia otomatis balik gitu. Fail ini balik ke sini. Dia bakal nge-requery elemen itu lagi. Then Cypress will try the assertion against the element yielded from get. Nah, jadi si Cypress ketika dia fail, dia bakal nge-retry lagi, ya kan? Get comment will requery, bakal requery, then re-assert lagi. Jadi dia sampai ada sebuah komen muncul merah itu pasti sudah di-retry. Jadi nggak cuma sekali nyoba. If the assertion still fails, jadi ketika asersinya sudah 2 kali gagal gitu, dia bakal retry lagi sampai si timeout-nya reach. Jadi proses munculnya sesuatu yang hijau atau sesuatu yang merah, kalau sesuatu yang hijau itu dia munculnya di query, muncul, di assert, ketemu, cocok, udah gitu kan. Tapi kalau ketemu sesuatu yang merah, dia itu melakukannya lebih dari sekali. Coba. Ini kita ganti 3. Kemudian, yuk, save. Oh, belum di set auto save-nya. Ntar ya. Nah, nih. Sekarang kita set dia jadi 3. Nah, lihat nih. Dia lebih lama proses asersinya. Nah, daripada proses yang lain gitu. Yang lain kan cepet ya, hijau-hijau gitu. Nah, kenapa kok lama ketika nge-assert yang fail? Karena dia itu melakukan ini memastikan bahwa benar-benar fail. Nah, kalau kita jadiin benar, asersinya cepat. Nah,
hijau langsung semua gitu kan. Tapi ketika asersinya fail, dia lebih lama. Kenapa ya? Ini tadi penjelasannya. Jadi kita itu ketika dia fail, si Cypress bakal nyoba lagi sekali lagi sampai apa? Bukan sampai beberapa kali jumlah, tapi berapa lama timeout yang kita set up. Jadi kemarin kita bisa nge-set up custom timeout kan. Nah, ini di sini efeknya. Jadi kalau timeoutnya sudah tercapai, dia bakal asserts-nya itu bakal berhenti, udah dianggap salah gitu. Kemudian dari try ability allow the test to complete its command as soon as the assertion pass. Nah, without hard coding waits. Jadi kalau sudah dengan retry-nya si Cypress ini, makanya tadi kalau dia sudah hijau, dia cepat. If your application takes a few milliseconds or even seconds to render its DOM elements, no big deal. Nah, masalah. Jadi kalau aplikasi kita tuh membutuhkan beberapa lama gitu ya, atau untuk mengquery DOM elemennya, the rest test doesn't have to change at all. Jadi kita nggak harus merubah testingnya. Contoh, kalau kita kasih ini, dikasih delay gitu ya, ketika nge-refreshing application UI. Oke. Dia punya to do MVC, sebenarnya ini kan. Nah, to do MVC itu ini kalau nggak salah. Kemudian, tapi karena kita nggak bisa ngakses control source code-nya ini ya, ini nggak bisa dijalanin. Nah, cuma kalau kita ada ngasih delay ketika to do MVC dijalanin, maka si tesnya itu tetap pas. Kenapa? Karena dia bakal nunggu gitu. Ya. Ini coba. Nah, nih. Nah, ketika munculnya ini lambat, ya, si Cypress tetap nunggu nih. Nah, assert lama kan gini ya. Proses assertnya. Nah, ketika ini update, dia langsung jalan. Itulah yang enaknya pakai Cypress. Jadi, wait dan retry-nya itu kita nggak nge-set up secara eksplisit. Jadi, proses waiting dan proses retry itu sudah dihandle otomatis sama si Cypress. Kalau ya pengalaman saya bikin bot pakai Puppeteer, wait dan retry-nya itu benar-benar wait application to load dan benar-benar harus kalau mau di retry benar-benar harus dihandle sendiri. Nah, kalau sudah pakai Cypress enak. Sayangnya Cypress men-statement dirinya bahwa dia bukan bot gitu kan. Nah, kalau ada Cypress yang versi bot itu asik juga. Lebih enak. Oke, lanjut. Multiple assertion. Nah, nih. Kita bisa nge-assert lebih dari satu kan dalam satu komen. Caranya gimana? Nih. Kita punya expect should-nya itu di end tapi kita pakai kayak callback function gini. Nih. Itu bisa. Single comment yang diikuti oleh beberapa assertions, retry each one of them in order. Nah, ya. In order ini perlu diperhatikan. Nah, makanya ketika assertion pass, the comment will be retried with first and second assertion. Jadi misalkan ada dua asersi, maka si komennya bakal ngetes dengan dua-duanya ini. Yang di retry pertama, yang ini, yang atas, kemudian dia bakal nge-retry kedua. Okay. Ketika first dan second assertion pass, then the comment will be retried with the first, second, and third assertion, and so on. Contoh, the following test has a should and end. Nah, ini ya. Dia punya ini. Komennya get, terus dia punya should have length. Nah, misalnya panjangnya harusnya 2. Ini ada nggak di sini? Oh, nggak ada yang di sini. Sini? Tidak ada juga. Mana dia? Nggak ada di contohnya ya ini ternyata. Nggak ada. Oke, kita lihat di sini aja. Jadi, should have length 2, ya kan? Dan n, li-nya di dalam li-nya dia mau ngecek nih isi li-nya apa aja gitu kan. Oke, nggak masalah. Sekarang gimana caranya? Is an alias of should. Oke, nggak masalah. The second assertion is really a custom callback assertion in the form of the should callback function. Oke, ini dia yang jelasin antara should dengan n ini sama aja, cuma alias aja. Kenapa dibikin should dan n? Karena kalau dibaca pakai bahasa Inggris biar enak. Oke, karena the second assertion, expect li get ini,
Jadi gini, contoh kalau dia bikin asersinya to do A. A-nya ini perhatiin, kalau A-nya ini kan huruf kecil nih. Sementara di web app-nya itu dia adalah to do A besar hurufnya. Maka kalau ini di assert pasti gagal. Nah, karena asersi yang kedua itu gagal, maka the third assertion is never reached. Jadi asersi yang ketiga itu tidak dilakukan. The comment fails after timeout, ya. Komennya bakal fail setelah timeout, dan comment log bakal nge-show the first asersi pertama pas, ya, have length 2 pas, tapi asersi kedua itu gagal, ya. Yang pertama ini pas, yang hijau, kemudian yang kedua dia gagal. Kenapa? Karena dia nggak ketemu. Emang kita salah ngisinya kan? Dia expect bahwa kita ngasih, nah nih, dia juga ngasih tahu nih, expected-nya adalah to do A harus sama dengan to do A kecil. Dia nggak bisa, nggak sama katanya gitu. Oke, lanjut. Not every comment is retried. Nah, nggak semua komen itu di retry. Oke, saya press retry comment. Saya press retries komen yang ada hubungannya sama DOM kayak CYGET, CYFind, contents. Ya, kita bisa ngecek particular comment is retried by looking at the assertion section of the API documentation. Jadi kita bisa baca ya. Jadi nggak semua komen di Cypress itu di retry. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita lanjut. Monggo dipahami dulu ya proses-proses asersi ini. Karena kenapa ada orang yang expect, oh ini kok berhenti, harusnya bisa lanjut. Nggak bisa ya. Di behavior-nya si Cypress tentang gimana cara nge-retry. Oke. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya di bagian kenapa kok nggak semua komen itu dikasih retry. Oke, sampai ke bawahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, di share ke teman-temannya.